Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Samarinda yang berbahagia, semoga kita selalu dirahmati Allah dan diberikan kesehatan. Amin. Kalian semua tetap semangat ya, belajar walaupun di rumah. Kita berharap pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi di sekolah. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang bab baru, yaitu tentang nilai mutlak. Kompetensi dasarnya membandingkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Jadi yang kita pelajari yaitu ada dua, persamaan dan pertidaksamaan linear, kemudian persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linear. Persamaan linear. Persamaan linear terbagi menjadi dua kata, yaitu persamaan dengan linear. Persamaan adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya dan masih memuat variabel atau terbuka dan memuat tanda sama dengan. Sedangkan linear artinya pangkat tertingginya 1 pada variabelnya. Bentuk umum persamaan linear, satu variabel yaitu AX ditambah B sama dengan 0. Dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan A, B anggota bilangan real. Jenis persamaan linear. Jadi jenis persamaan linear ada yang pertama, persamaan linear satu variabel. Contohnya 2X ditambah 10 sama dengan 0. Kita lihat variabelnya X. Berarti variabelnya hanya 1. Contoh yang selanjutnya, misalkan 2Y ditambah 4 sama dengan 0. Variabelnya Y, berarti hanya satu variabel. Jenis yang selanjutnya yaitu persamaan linear dua variabel. Contohnya 2M dikurang 3N sama dengan 15. Variabelnya M dan N, ada 2. Selanjutnya, persamaan linear 3 variabel. Contohnya, 2X ditambah Y dikurang 3Z sama dengan 20. Jadi variabelnya X, Y, dan Z. Ada 3 variabel. Menyelesaikan persamaan linear. Sifat dari persamaan linear yaitu nilai persamaan tidak berubah jika pada kedua ruas ditambah dengan bilangan negatif atau bilangan positif yang sama. Selanjutnya, nilai persamaan tidak berubah jika pada kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 7X dikurang 4 sama dengan 2X ditambah 16. Ya. Perhatikan, variabelnya X. Jadi, kita kelompokkan variabelnya
boleh di ruas kanan atau di ruas kiri. Jadi misalkan Ibu mengelompokkannya di ruas kiri sama dengan ya 7X. Nah, 2X ini dipindah ruaskan di sini, dipindah. Jadi sama-sama yang sebelah ruas kanan itu dikurangi 2X. 7X dikurangi 2X sama dengan 16. Posisi negatif 4 pindah ke sebelah kanan. Jadi menjadi tambah 4. Kita selesaikan. 7X dikurang 2X sama dengan 5X. 16 ditambah 4 sama dengan 20. Nah, jadi X-nya sama dengan 4. Kedua ruas dibagi dengan 5. Bagaimana? Mudah kan? Selanjutnya, pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat satu atau lebih variabel dan sebuah tanda ketidaksamaan. Bisa lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, kurang dari, lebih dari. Tadi ya, linier itu pangkat tertinggi variabelnya 1. Bentuk umumnya AX ditambah B kurang dari 0. Ini untuk yang kurang dari. AX ditambah B lebih dari atau sama dengan 0. AX ditambah B lebih dari 0. AX ditambah B kurang dari atau sama dengan 0. Atau AX ditambah B tidak sama dengan 0. Ya, dengan catatan A-nya tidak sama dengan 0 dan A, B anggota bilangan real. Jenis pertidaksamaan linier. Yang pertama, pertidaksamaan linier satu variabel. Seperti yang tadi ya, 2X ditambah 10, tapi kita ganti tandanya dengan tanda pertidaksamaan. Tidak, 2X tambah 10 lebih dari 0. Variabelnya hanya satu, yaitu X. Jenis yang kedua, pertidaksamaan linier dua variabel. Contohnya, 2P kurang dari atau sama dengan 3Q ditambah 15. Jadi variabelnya P dan Q, ada 2. Selanjutnya, pertidaksamaan linier 3 variabel. Contohnya, 2X ditambah Y dikurang 3Z kurang dari 20. Jadi variabelnya 3. X ditambah Y. Variabelnya ada 3 yaitu X, Y, dan Z. Ya. Dan seterusnya. Bentuk selang intervalnya untuk suatu pertidaksamaan ya seperti ini ya. Yang pertama, untuk X di antara A dan B, jadi A di sini B, karena tidak ada tanda sama dengan berarti bulatannya kosong. Nih ya, kalau X-nya di antara A dan B atau X lebih dari A dan X kurang dari B. Nah, yang kedua, untuk X di antara A dan B tetapi A dan B-nya terikut. Ya, nih, bulatannya penuh. Ada sama dengannya di bawah sini. Di bawah kurang dari, nih. Bulatannya penuh. Atau X lebih dari atau sama dengan A dan B-nya, X-nya kurang dari atau sama dengan B. Yang ketiga, nih ya,
jika X di antara A dan B tetapi A-nya tidak ikut. Berarti A-nya bulatannya kosong. Nih ya, simbolnya seperti ini ya bentuknya. Nah, B-nya terikut, ada tanda sama dengannya. Ini bulatannya penuh. Yang selanjutnya, jika X di antara A dan B, tetapi A-nya sama dengan, nah, ini bulatnya penuh. Kalau untuk B-nya tidak ada sama dengannya, bulatannya kosong. Yang selanjutnya, X lebih dari atau sama dengan A. Nah, ini A, jadi arahnya ke kanan. Bulatannya penuh, bulatan di atas A. Ini kalau X lebih dari A, sama cuma bulatannya kosong. Ini X kurang dari B. Posisi B kurang dari, berarti ke kiri. Nah, bulatannya ini tidak penuh, karena tidak ada sama dengannya. Yang terakhir, X kurang dari atau sama dengan A, atau X lebih dari atau sama dengan B. Nah, kurang dari atau sama dengan A arahnya ke kiri. Ini bulatannya penuh. Dan yang ini lebih dari atau sama dengan B, panah ke kanan, bulatannya penuh. Ingat ya, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika ruas kiri dan ruas kanan ditambah atau dikurangi dengan bilangan negatif atau bilangan positif yang sama. Kemudian, apabila dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Tanda pertidaksamaan berubah atau dibalik jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Ingat ya, diingat sifatnya ini untuk pertidaksamaan. Jadi nanti tanda itu bisa berubah. Syaratnya seperti apa? Lihatnya ini. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3X dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 16 ditambah 8X. X anggota bilangan real. Nah, perhatikan yang tulisan merah ini ya. Nih soalnya. Nah, sekarang lihat, kita ingin mengumpulkan variabelnya dalam satu ruas. Jadi, variabel yang ada di sebelah kiri yang 8X ini, Ibu ingin pindahkan ke kanan. Nah, caranya berarti yang setiap ruasnya kita kurangi dengan 8X supaya yang di ruas sebelah kanan habis. Nah, 3X dikurang 4 dikurang 8X. Lebih dari atau sama dengan 16. Nah, yang ini 8X dikurang 8X berarti habis ya. Nih habis. Nah, tinggal 16. Nih sekarang 3X dikurang 8X sama dengan negatif 5X. Yang negatif 4 tetap, berarti negatif 4 dikurang 5X. Lebih dari atau sama dengan 16. Nah, sekarang ini masih ada 4, negatif 4. Supaya tidak ada di sebelah kiri, berarti kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, caranya gimana? Negatif 4 supaya 0, berarti harus ditambah 4. Di sebelah kanan juga ditambah 4. Yang ini sisa negatif 5X, yang 16 tambah 4 sama ini sama dengan 20 ya. Nah, baru terakhir. Lihat, koefisiennya X itu negatif 5. Berarti kedua ruas ini harus dibagi dengan negatif 5. Kalau dibagi dengan negatif, berarti tanda pertidaksamaannya dibalik. Kalau yang ini lebih dari atau sama dengan, berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Jadi hasilnya X kurang dari atau sama dengan negatif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan negatif 4, X-nya anggota bilangan real. Selanjutnya, aplikasi persamaan dan pertidaksamaan linier. Contoh, agar tumbuh subur,
tanaman palawija harus diberi 3 jenis pupuk, yaitu pupuk A, pupuk B, dan pupuk C. Perbandingan ketiga pupuk tersebut berturut-turut adalah 5:3:1. Massa total pupuk yang diberikan tidak boleh melebihi 200 gram. Jika pupuk A dan pupuk C yang diberikan berturut-turut sebanyak 20 gram dan 40 gram, berapa jumlah maksimum pupuk B yang harus diberikan agar tanaman palawija dapat tumbuh subur? Nah ya, kita misalkan yang ditanyakan kan pupuk B, berarti kita misalkan jumlah pupuk B sebanyak X gram. Jadi diperoleh pertidaksamaan, nih ya, 5, nih tadi perbandingannya, 5 untuk yang A, 5. Yang A banyaknya 20 ya ini ya. Nah, 5 kali 20 ditambah 3, yang B tadi kita misalkan X. 3X ditambah perbandingan yang untuk C-nya 1. 1 kali 40, ini yang banyaknya pupuknya 40. 1 kali 40, batasnya 200. Ingat, tidak boleh melebihi 200. Artinya kurang dari atau sama dengan 200. Jadi kita total ya, 5 kali 20 100 ditambah 3X ditambah 40 kurang dari atau sama dengan 200. 100 ditambah 40 140 ditambah 3X kurang dari atau sama dengan 200. Nih. Tinggalkan variabelnya aja di sebelah kiri, berarti 3X. 200 dikurang 140, hasilnya 60. X-nya 60 dibagi 3, 20. Jadi jumlah maksimum pupuk yang harus diberikan adalah 20 gram. Nih ya, ini tugas untuk kalian minggu ini. Disimak baik-baik materinya, diulang-ulang, baru dikerjakan. Dan usahakan kalian mengerjakannya tepat waktu ya, jangan menunda-nunda. Nanti banyak tugas tertumpuk deh jadinya ya. Usahakan tepat waktu dan disiplin dalam belajar. Demikianlah materi kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.